Dari keluarga tuh nggak dipandang sama sekali, sampai akhirnya setelah COVID kemarin itu kan alhamdulillah penjualan meningkat banget. Keluarga ngelihat kok semakin sibuk, kok banyak tukang paket datang, paketan banyak datang gitu-gitu. Terus sambil dipantau dari CCTV, itu mbaknya ngapain sih, gerak-gerak sendiri, apa-apa ngoceh-ngoceh sendiri, itu kan live gitu loh maksudnya. Nah setelah dari situ kan mereka akhirnya tahu, oh ternyata online tuh ada duitnya gitu. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Yang belum jadi Botakers ya, segera join membership di sini karena ya kita ada lebih dari 100 video dan lebih dari 20 jam materi mengenai Topet, Shopee, dan Lazada yang akan bantu teman-teman untuk jadi seller yang lebih hebat lagi dan kiriman yang lebih banyak lagi. Sekarang kita lagi ada di kota pertama di Grebek Seller Jawa Tengah. Nah ini lagi ada di kota Beringin ya, kotanya hijau banget. Ini benar-benar belusukan nih guys. Nama tokonya adalah Cabidut. Yuk kita datang langsung ya. Kita ikutin sellernya ya. Ini akan seru banget. Ini sih. udah lama nggak gerebek. Oke. Ini. Misi. Iya. Ya. Halo Om. Halo. Yang. Dengan pemilik dari Cabidut ya? Iya benar. Dengan Mbak Lufia. Iya, dengan Lufia. Oke, mantep nih. Wah, kelihatan nih siang-siang gini paketnya udah banyak ya? Iya, alhamdulillah. Mantep ya. Wih, bagus ya, bagus. Asal kata Cabidut itu dari mana ya? Itu dari dari anak saya. Dari anak. Karena anak saya cabi dan gendut. Karena namanya Cabi dan Gendut. Wih, Yeah. mantap. Jadi inspirasi dari anak ya. Yeah. Kita boleh masuk ya sambil lihat-lihat Boleh. gudangnya seperti apa. Oke, yuk. Ini semua barangnya Cabidut ya? Iya Om. Cabidutnya merek sendiri? Iya, merek sendiri. Ini semua baju anak ya? Berarti nama baju anaknya ini adalah nama tokonya? Iya, benar. Oke. Ini baju anaknya tuh baju piyama atau baju pergi atau gimana? Ada piyama, ada baju pergi, ada baju main di rumah. Termasuk ada baju seasonal misalnya kayak Natal, Tahun Baru, atau Lebaran gitu. Juga kita ada koleksi-koleksi khusus gitu. Untuk umur 2 tahun? Untuk umur 2 tahun sampai 13 tahun ada cowok dan cewek. Yang membedakan Cabidut sama merek-merek lain apa? Yang membedakan Cabidut sama merek lain itu adalah di desainnya, karena di kita itu mana yang kekinian tapi kita buat dengan bahan yang nyaman sehingga anak-anak tuh bisa make tanpa rasa gatel atau iritasi. Tapi gambarnya tetap kekinian. Gambarnya tetap kekinian. Iya. Ini gambarnya di sablon atau di print? Kita di print. Di print. Kalau di print berarti biasanya perlu quantity yang lumayan ya? Iya, benar. Berarti orderannya banyak ya? Ya semoga gitu deh, amin. Ya. Nah, pakai bahan apa supaya nggak? Ada beberapa bahan, misalnya kayak yang koleksi ini kita pakai bahan katun bambu. Terus kalau yang kayak harian kita pakai katun spandek gitu-gitu. Yang jelas bahannya harus katun karena kan dipakai anak-anak ya. Ya, karena mereka memang cepat berkeringat ya, karena lari-lari dan main ya. Oke. Menarik. Nah, selain Cabidut, ada merek yang lain? Oh ya, kita juga ada bikin, ini khusus sih, biasanya kita keluarin kalau waktu puasa gitu. Ini ada Ruby Kids, ini kemarin yang best seller banget ini. Wah, menarik. Ini apa ini? Ini mukena printing, tapi motifnya itu anak-anak dan dia itu eksklusif sekali. Maksudnya eksklusif tuh nggak ada di pasaran. Jadi ada mukena, ada sajadahnya, bahannya nyaman gitu. Wah, bagus ya. Ini kalau nggak salah custom juga ya ini? Ya benar, nanti bisa ada namanya, bisa tulis namanya. Tahun kemarin, waktu puasa kemarin kita ada laku 1000-an piece kayak gitu. Wah, 1000-an piece. Iya. Nah, selain baju anak, ada baju piyama ya, ada mukena namanya Ruby Kids ya. Iya. Ada produk apa lagi? Kayaknya ini banyak banget ya. Kita ada produk satu lagi yang best seller nih. Ini ada baju renang anak. Wah, baju renang anak. Iya, ini ada yang cowok dan cewek dari bayi sampai usia 10 tahun. Ini mereknya? Ini mereknya Cabidut Swimwear. Cabidut Swimwear, oke, nice. Yang membedakan baju renang sama baju biasa apa ya? Dari bahannya aja? Dari bahannya ini kita pakai likra spandek. Oh, likra spandek. Kalau likra spandek bukan buat baju tidur tuh nggak bisa ya? Oh, nggak bisa karena dia nggak menyerap keringat. Oh. Jadi kalau dipakai di dalam air, airnya nggak ikut ke dalam baju tapi keluar. Kan bisa masuk lewat ini leher. Iya, tapi nggak menyerap di bahan maksudnya.
Ini kita baju renangnya juga ada model yang begini dan yang hijab. Jadi misalnya anak-anak kecil yang misalnya malu pakai baju pendek-pendek atau lagi main di Bali misalnya nggak mau gosong-gosong, jadi maunya panjang-panjang, kita juga ada. Berarti semuanya pakai brandnya Cabidut ya? Ya. Okay. Wow, mantep banget. Berikutnya kita kemana nih? Ke gudangnya? Gudang belakang ya? Gudang belakang, oke, let's go. Ini kita lagi di gudang, gede banget ya. tadi pas di depan kesannya kayak kecil ya kan, kayak minjem tempat di depan toko orang gitu ya. Kok sampai dalam kok gede gitu ya. Ini rapi loh, karena di sini semuanya sudah ada barcode-nya juga ya. Kemarin ini pada waktu Lebaran gimana penjualannya? Ya, alhamdulillah lah Om. Kayak banyak ya. Boleh tahu berapa paket? Berapa ya Om? Sampai nggak ngitung. Waduh. Ini beda loh ya. Antara nggak ngitung sama nggak terhitung. Ya antara gitu deh. Maksudnya gitu nggak terhitung. Iya. Karyawannya kalau boleh tahu ada berapa yang untuk ngurus online-nya? Kalau karyawannya buat ngurus online itu ada kira-kira sedikit sih ya. Cuman 6 sampai 10 lah gitu. 6 sampai 10. Nah, kalau waktu puasa gitu pasti nambah lah. Itu biasanya saya ngelemburin karyawan sih. Itu dari tanggal 1, dari tanggal 30 udah lembur terus karyawan saya. Sampai tanggal 30. Iya. Berarti kalau gitu ini stoknya juga belum seperti stok kemarin ya? Iya, benar sekali, apalagi yang hijab-hijab ini udah berkurang banyak. Wah, belum restock lagi. Oke, siap. Oke, kalau gitu kita ke gudang berikutnya ya. Oke. Kita sudah ada di ruangan yang ketiga nih ya. Nah, ini ruangan buat apa? Ini ruangan buat live. Buat live, tapi kok rak juga isinya ya? Ini karena kemarin kan Lebaran itu kita kekurangan tempat gitu Om. Terus saya kayak harus segera bikin rak gitu. Jadi harus dadakan bikin rak langsung deh. Taruh aja di sini gitu. Jangan-jangan di rumahnya isinya rak semua nih. Isinya barang semuanya. Atau di kasurnya isinya barang jualan semua. Apa harapan Mbak Lutfia tentang brand Cabidut? Harapan saya sih Cabidut ini bisa membawa manfaat ke banyak orang ya Om. Apalagi kita sekarang udah mulai memproduksi produk sendiri yang Ruby Kids itu. Dan itu dikerjakan oleh ibu-ibu di sekitar sini. Dengan bisa memberikan manfaat ke banyak orang, bisa memberi lapangan pekerjaan ke mereka juga. Toko online ini tuh bisa membawa manfaat ke orang-orang di daerah. Yang lapangan pekerjaannya itu sedikit. Buat teman-teman yang mau beli Cabidut ini bisa di mana ya sekarang jualan? Nah, kami bisa ada di jualan di Tokped, Shopee, website dan Instagram. Kalau buat teman-teman yang nanti ingin mendapatkan ini bisa langsung cek ya Cabidut ya. Ini oke banget ya. Dan ready stock. Nih lihat ya di belakang sama tadi ya, stoknya banyak, ready stock ya. Tinggal di-chat aja. Saya yakin dari Mbak Lutfia akan kasih pelayanan dan bonusnya dong ya. Buat bonusnya buat botakers yang mau beli ya. Pasti ada bonusnya Om kalau belanja di Cabidut. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Dan buat teman-teman yang belum jadi Botakers, jangan lupa buat klik join di membership. Dan di sana kita ada 100 lebih video di mana teman-teman bisa belajar soal Shopee, Lazada, dan Tokopedia yang menjadi seller yang lebih baik lagi. Nah, karena ilmunya pasti daging-daging banget. Oke, ini kita mau belajar banyak karena saya sendiri sangat terinspirasi ya. Begitu sampai sini langsung mata saya terbuka, guys. Ya. Mata saya dibukakan. Sultan. Enggak ya Om. Enggak. Boleh diceritakan apa latar belakang mendirikan Cabidut itu seperti apa? Saya tuh dulu setelah melahirkan dan sambil nyusuin, sambil lihat-lihat di Instagram, sosial media gitu. Terus belanja online, sering banget belanja online. Terus dari situ tiba-tiba tercetus suami saya, daripada sering belanja, kenapa sih nggak coba bikin online shop sendiri? Gitu. Terus habis itu di situ saya masih bertanya-tanya, bikin online shop itu gimana sih? Bikin online shop gimana sih? Sambil tetap saya jalan, tetap bikin online shop, tapi ya ala kadarnya. Dan sempat juga tuh jam 12 malam balesin chat, apalah apa ya, itu tetap sempat dilakuinnya sewajarnya orang-orang punya online shop lah ya. Dari situ terus suami saya juga mikir gini, kalau kayak gitu nanti lama-lama capek. Terus kalau saya mikir-mikir juga, ya juga ya. Tapi terus mikir juga, kalau ini cuman buat sampingan, nanti juga dapatnya pasti akan sampingan. Tapi kalau mungkin coba diseriusin, pasti akan lebih serius penghasilannya. Jadi terus dari situ saya coba belajar, ikut workshop sana, workshop sini, apa aja tentang digital marketing itu saya pelajarin. Terus ya udah deh, akhirnya saya bismillah nyeriusin si online shop ini. Dan pastinya juga selalu ikut training ya? Iya, saya rutin sih ikut belajar apa-apa yang baru. Kenal Om Botak juga dari ikut training kan Om udah berapa kali sampai dapat payung deh.
Iya betul. Hampir tiap bulan saya selalu ikut kelasnya Om Botak, karena di situ tuh memang materinya mungkin hampir sama, tapi ada hal-hal lain yang update-updatean yang baru yang kita harus tahu ya. Ini sebenarnya kalau saya lihat kan di toko offline-nya kan juga sudah ada ya. Kenapa tadinya offline ini udah enak, udah jalan ya, mau buka online? Karena mau mencoba sesuatu hal yang baru itu tadi, dunia baru, yaitu jualan di dunia yang nggak kelihatan. Goib ya? Ya, sejenis itu Om. Jadi ramenya kayak apa itu kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Asetnya kayak mana juga nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Gitu. Duitnya dibuang kemana juga nggak kelihatan. Ya. Tapi yang kelihatan stok barang di belakang. Ya. Sama mutasi rekening ya Om. Wah itu mutasi rekening. Waktu pertama kali mulai dari saudara-saudara, dari keluarga, dari teman-teman itu reaksinya seperti apa? Waktu pertama kali mulai sampai tahun lalu itu reaksi dari saudara masih tetap yang apa sih jualan online? Apa sih jualan online? Karena kan ya seperti yang saya bilang tadi, nggak kelihatan ramenya kayak mana, nggak kelihatan asetnya yang kita investasikan untuk promosi itu kayak mana itu juga nggak kelihatan gitu kan. Kalau offline kan asetnya kelihatan tuh, kayak misalnya kita bikin toko di daerah ini, di daerah itu, dekorasinya juga kelihatan. Nah kalau online kan nggak kelihatan ya Om ya. Kelihatan. Makanya mungkin istilahnya nggak dipandang gitu ya. Ya benar, dari keluarga tuh nggak dipandang sama sekali, sampai akhirnya setelah COVID kemarin itu kan alhamdulillah penjualan meningkat banget. Keluarga ngelihat kok semakin sibuk, kok banyak tukang paket datang, paketan banyak datang gitu-gitu. Terus sambil dipantau dari CCTV itu mbaknya ngapain sih, gerak-gerak sendiri, apa-apa ngoceh-ngoceh sendiri, itu kan live gitu loh maksudnya. Nah setelah dari situ kan mereka akhirnya tahu, oh ternyata online tuh ada duitnya, beneran bisa dipandang lagi lah. Wah mantap. Berarti istilahnya biarlah paket yang berbicara. Iya benar. Benar sekali Om. Ya. Dan mutasi Om. Dan mutasi. Tapi kan mutasi susah dikasih ke orang. Iya. Bagaimana caranya Mbak Lutia ini menghadapi stigma-stigma negatif kayak gitu? Caranya gimana buat meyakinkan orang? Yang pertama ya desain produk yang bagus itu tadi. Yang kedua sama produk kita harus kualitasnya harus bagus. Jadi misalnya ini kok jelek, jadi saya harus tetap terima kritik dari customer yang lewat chat DM atau gimana itu, terus saya perbaiki, saya cari tahu ini gimana biar bagus gitu-gitu, bahan yang gimana gitu. Jadi saya juga udah punya list kayak daftar ini yang punya bahan ini gitu. Jadi saya harus cari kesana kesini gitu. Habis itu yang ketiga. Yang ketiga ya. Pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua keadilan sosial. Nah bisa ya. Yang ketiga yang ketiga itu tadi kan pengiriman dari sini kan otomatis jauh dari daerah-daerahnya mereka para pembeli itu. Nah, jauh karena per pembeli itu tetap dari kota-kota besar ya? Ya benar, kota-kota besar karena kan mereka udah melek internet gitu, jadi mereka bisa biasa belanja online lah. Karena kita jauh mungkin kendalanya di ongkos kirim ya Om. Iya. Jangan sampai ongkos kirim itu memisahkan antara barang dan pembeli. Nah saya maunya itu juga begitu. Nah terus hal-hal yang saya lakukan itu ya lagi-lagi meyakinkan pembeli dengan detail produk kita yang bagus, terus sama saya suka ada kasih voucher ongkir gitu-gitu. Itu nggak rugi tuh? Udah kasih bonus, kasih voucher ongkir? Enggak lah, kasih vouchernya kan dikit-dikit aja. Oh, mungkin untungnya besar kali ya? Enggak juga Om. Thank you banget Mbak Lutia udah mau sharing-sharing tips dan triknya. Dan buat teman-teman, thank you dan semoga bermanfaat videonya. Komen di bawah ya, mungkin ada pertanyaan buat Mbak Lutia, terutama yang jualannya sama di baju anak juga, yang produsen juga ya. Nanti mudah-mudahan bisa dibales. Teman-teman juga boleh bantu share dan like video ini apabila bermanfaat. Kita ada hadiah. Wow. Ya. Karena kita sudah gerebek ya, Mbak Lutia berhak mendapat topi menjadi Botakers. Terima kasih Om. Ya. Terima kasih tim Om Botak. Dan buat teman-teman yang belum jadi Botakers, segera jadi Botakers. Subscribe channel ini dan nantikan kita video gerebek-gerebek seller di video cerita Om Botak berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.